bukan layaknya cobaan itu diberikan kepada saya. Ya, saya bismillah mau Gusti istilahnya, kalau memang engkau menghendaki saya sampai masuk ke anggreng bahasanya atau penjara, ya monggo saja. Kalau itu memang itu kehendakku. Kalau tidak, saya yakin, hakul yakin bahwa engkau pasti memberikan jalan yang terbaik untuk saya. Nah, ini saya hanya mengikuti alur termasuk proses perbankan saya. Ketika dulu proses di perbankan saya, di rekening saya, aliran dana mungkin hanya 100, 200, naik 500, 1 juta, 2 juta, naik lagi mungkin di 5 juta, bisa 10 juta rata-rata, naik lagi di 50 juta, naik lagi di 100 juta, naik lagi di 500, proses transaksi dan yang lain, bahkan naik lagi di kisaran meteran gitu kan. Nah, ya setiap perjalanan ini ada cobaan, setiap perjalanan. Dan bagaimana cobaan ini harus dinikmati dan diterima dengan lapang dada bahwa ini adalah proses hidup. Ya, bahwa ini proses hidup. Saya tidak tahu yang terakhir itu adalah mimpi. Saya bukan mendambakan mimpi, tetapi ketika saya ketika disomasi, saya ketemu teman saya yang membuat masalah ini, itu sampai jam 2 malam, saya ditanya, Pak Tur ada firasat apa? Saya tidak ada firasat. Selama ini, saya yang mimpi masih ingat itu adalah satu, saya mimpi ada santri melingkari masjid dengan bawa Al-Quran. Dan tiba-tiba saya di depan masjid, ada rumah besar, jadi saya duduk di kursi, yang tiba-tiba Habib Lutfi keluar dari masjid. Saya kira mau menemui saya, justru beliau pulang, melihat saya dengan senyum. Apa artinya saya nggak tahu. Nah, makanya apa yang saya lakukan ini, termasuk juga saya nikmati, benar nggak? Perjalanannya saya seperti apa? Ini baru masih proses. Ya. Tapi saya yakin bahwa itu ujian dan pasti ada hikmah. Banyak hikmah di dalam itu. Sampai teman saya bilang, kalau Pak Tur yang masuk menjaga, saya bertanggung jawab keluarga. Kalau andaikan saya masuk, tolong keluarga saya diopeni. Ya. Cerita itu mutakam. Nah, proses perjalanan ternyata ya apa yang saya sampaikan itu semua adalah fulus. Saya alhamdulillah mulai ini proyek mulai jalan dan yang lain, tapi saya tidak sampaikan kepada manusia. Ketika teman saya membuat surat jalan dan lain-lain itu ada proyek di Pontianak, saya diinformasikan ada 100 ton, diserahkan sama itu. Yang bahasanya saya sekian Pak Tur, saya sekian Pak Tur, saya sekian Pak Tur. Silahkan diatur semuanya saja. Yang penting aman semuanya. Saya siap barangnya, barang saya ada 1 juta. Kalau diambil 100 juta, ya tidak masalah. Yang penting modal saya kembali. Ini masih proses perjalanan Jakarta. Saya nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Yang alhamdulillah juga Allah memberikan jalan keluar dari pengalaman itu. Jadi tingkatan itu kan, tingkatan. Siapa yang mau nak gampang ditarik Pak Tur, sampean mau masalah ini, pasti nggak mau. Mau nggak masalah ini, nggak mau. Istilah dapat surat dari kepolisian saja sudah mabuk. Apalagi surat terima bus gitu kan. Ya, bisa semua. Apalagi roh kantor, apalagi masuk ke dalamnya. Dan itu adalah urusan itu.
Justru sana justru ngedel dengan kita, meraih dengan saya. Terima kasih saya kata Bapak bahwa ini proses seperti ini ya, tidak ada niat untuk ke arah ini. Satu sisi ada manfaatnya, saya bisa kenal Bapak. Suatu saat ketika ada persoalan sudah kenal saya. Jangan sampai persoalan Bapak yang kecil ini kerikil, ada saja kerikil ini menjadi persoalan itu. Tapi sebelum masuk ke ranah itu proses beberapa kali ke situ, ya kalau tidak tahan, ya sudah. Dan saya harus mengakui itu supaya saya tidak dianggap kong atau istilah kerjasama dengan orang yang membuat surat. Nilainya berapa? Sedikit, 14 M. Benar, saya nggak tahu itu nilainya. Nilainya yang tidak diangsur, yang seharusnya diangsur itu 14 M. Saya nggak tahu dan saya harus mengakui itu. Dan ketika saya di kampus itu, ya bagikan sampah yang tidak ada apa-apanya. Karena saya harus mengakui semuanya. Bayangkan, saya memang hati itu daripada kejeblok persoalan. Kalau bisnis melakukan apapun yang tidak realistis, mending tidak. Kalau tidak realistis, mending nggak usah dilakukan. Kalau mau bisnis ya manajemen yang baik, dan cobaan pasti ada sesuai dengan tingkatan. Makanya katanya dia jadi presiden ya, mengalami masalah seperti ini. Dan kelasnya ya menurut saya tidak ada lain lagi, itu sudah terakhir. Aku nggak tahu kerja Tuhan yang menentukan. Enjoy saja, santai-santai saja. Jadi, tapi ada yang satu itu ketika kurung kabar terus dari karena dia diundang tidak datang, akhirnya didatangi. Itu yang datang di rumah itu saja loncat 5 meter dan dia lari berapa kilo karena takut. Oke. Ayo kita kembali ke membaca lagi cerita kita. Ini adalah salah satu aturan Al-Quran yang diulang-ulang tentang tidak bolehnya merusak tanah, tidak bolehnya merusak tanah. Inna rabbakum walladzi khalaqas samawati wal ardi ila ayat. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan kita itu hidup di tengah-tengah. Dalam 6 masa lalu dia bersemayam di atas ars dan menentukan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dan ciptaannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Semua tunduk kepadanya, kepada Allah. Ingatlah menciptakan dan memerintah. Memerintah hanyalah hak Allah. Hanyalah hak Allah. Memerintah hanyalah hak Allah. Kadang kita yang tidak tunduk di sini, larangan merusak, mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan pemeliharaannya dan lain sebagainya. Sudah harus pasal 2 dari wakar dari 5 kasabat Aidinas ila akhir ayat. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Siapakah yang merusak alam ini? Siapakah yang merusak dunia ini? Manusia apa belalang rumah peternakan manusia kan? Iya, Pak. Karena perbuatan tangan manusia. Ingatkan lagi wama falak mas sama awal arba'ila yang kami tidak menciptakan
celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman, teman-teman semua ini, dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, karena ini dilarang, tidak boleh merusak bumi. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat, ya, merusak bumi, maksiat ini juga maksiat. Kalau kita orang Muslim kurang baik, ya, maka harus bersahabat dengan alam, bersahabat dengan lingkungan dan lain sebagainya. Insya Allah saya tidak salah ketika saya bersama tanaman, saya bersama rumput, bersama apapun, saya ajak ngomong, saya ajak dengan sholawat dan lain sebagainya. Karena makhluk ciptaan Tuhan ini ada hikmahnya. Lagi waktu situ fil ardi, ayatnya banyak sekali, ya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, amat berbuat baik. Nah, pertanyaannya lagi, orang yang ora tahu sholat, orang yang ora tahu apa kayak di rezeki Pak. Itulah di dunia keadilan Tuhan semua diberi rezeki. Baik yang makhluk berbentuk apapun. Tergantung di dunia ini tekun apa tidak. Kalau tekun pasti akan dikasih rezeki. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira, sebuah kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Waktu kecil saya, ketika di sana ada mendung ternyata juga indah, ya. Karena di tempat saya, kelahiran saya tidak ada air, musim kemarau, tidak bisa menanam dan lain-lain di Boyolali itu. Ternyata ayat Allah begini, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, tempat saya. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu supaya bisa menanam. Istilah lapu itu bisa nanam semuanya. Ketika kemarau tidak bisa nanam dan tidak ada tanaman, ya. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang telah mati, sehingga masyarakat bisa menanam, sehingga mudah buah supaya masyarakat bisa makan. Pelajaran dari tanah yang baik, tanaman-tanaman tumbuh subur dengan seizin Allah. Seizin Allah ini berarti yang tadi saya sampaikan, yang pernah saya presentasikan, saya membuat contoh tanaman penelitian antara tanaman dan rumput dan lain sebagainya itu. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Kasihan, baik tanaman, baik burung, baik apa, biasanya kalau memang itu makhluk hidup bentuk apapun sudah bismillah kita rawat, ya dirawat, ya dirawat, dikasih makan. Melas ketika dia merana, sama anak soal kepingin selanjutnya bucu orang enggak merana kasih ya. Makanya saya kenal saya sapa takwa wae membantu orang sama diuji kalau mau anak sama seneng aku ora tembak wae enggak apa-apa. Daripada mentari yang jauh mending mentari yang tidak kenal, kan itu aja. Faktor itu provokator. Jadi dia memang daripada menunggu, ya. Iya. Daripada nanti kecewa belakang, ya mending ngomong di depan, kan itu kan. Masuk. Lagi istas kamu salikau lewat menonton ajar al-fajar di sunat al-surat aina mengkalim al-sunat dan ingatlah ketika Musa membawakan air untuk kaumnya. Saya kita air itu sudah surga.
Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarkanlah daripadanya 12 mata air. Tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan lagi. Di sini di kalimatnya adalah berkeliaran, berbuat kerusakan. Dan minggu kemarin saya mohon maaf, pada jam masuk ini saya tidak bisa masuk. Kemarin saya tidak bisa masuk kan? Iya Pak. Itu karena ada pertemuan di PWNU, ada yang mau kerjasama dengan PWNU. Pelaksanaannya adalah LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Saya dan teman-teman berlima, dan ada lahan 15 hektar untuk dikerjasamakan. Tanahnya ada di daerah Suruh. Siapa yang tahu Suruh? Pinggir ke sana. Ya. Pasar masuk menurun sedikit miring. Itu ada lahan sawah, terus hamparan, ada desa sawah lagi, ada desa sawah lagi, itu milik orang satu. Hamparan, dan itu mau dibicarakan. Airnya luar biasa dari Senjoyo, ya, air dari Senjoyo. Lah, lesu. Dari ayat-ayat Al-Quran sebagian yang saya ambil itu. Terus saya dan teman-teman melakukan FCD, ya, ini dari 16 perwakilan kabupaten tahun 2008 kisaran. Ini adalah menemukan banyak hal. Termasuk itu proses dengan akses permodalan belum memiliki atau tidak terampil dalam menjalankan lembaga ekonomi milik petani. Umpamanya terakhir ini, kalau kita itu mau gotong royong bersama-sama, sebenarnya itu luar biasa. Kenapa? Saya dan teman-teman membentuk kelompok tani di luar pemerintah itu adalah menyatukan visi misi, melakukan istilah perintah bahasa kepada pemerintah, karena pemerintah tidak bisa melakukan pendidikan sampai di tingkat dukuh-dukuh. Sehingga saya dan teman-teman lewat Balai SMA itu melakukan pengorganisasian di setiap dukuh-dukuh. Kita ajari pelatihan untuk membuat pupuk, membuat pestisida, peternakan, dan lain sebagainya. Kita siapkan pendidikan yang lain soal manajemen, belajar komputer dan lain-lain. Itu sejak tahun 2000-an saya masuk. Nah, dari yang tempat saya sendiri, ya, kelahiran di Boyolali itu, dari tempat saya mau ke jalan Klego, istilah jalan aspal, itu 7,5 km jalan kaki. Nah, saya kira ada punya sepeda, punya mobil ya. Dulu itu jalan kaki. Ketika masuk sekolah tingkat SMP, itu harus jalan 15 kilo, PP 30 kilo, tidak ada kendaraan lewat dulu. Sehingga saya dirikan sekolah alam di sana. Dulu itu ketika ada tamu, ada orang lewat pakai celana coklat, itu orang segera lari bertubi-tubi masuk ke rumah karena dia takut ada Pak Polisi lewat gitu. Dia sudah takut. Pintunya ditutup, terus yang ngintip dari rumahnya. Itu dulu waktu saya masih kecil. Dari saya kecil melihat, membaca. Ya, orang dari Sumatera kadang ngomong begini waktu saya kecil. Itulah yang pada akhirnya saya mendirikan kelompok-kelompok tani untuk pembelajaran bersama. Ya. Dan setelah saya mendirikan kelompok-kelompok tani di tingkat dukuh-dukuh itu, kita latih dengan berbagai cara, kita datangkan dengan orang lain, termasuk ketika ada pendidikan itu banyak sekali di pendidikan
dilakukan di wilayah saya, yang saat ini ketika ada siapapun datang, siapapun bajunya, dia sudah tidak takut lagi. Mau diskusi sampai bermalam pun siap. Yang dulu adalah lari, takut hanya karena baju saja, sekarang berani berbulan bahasanya. Dan tanah itu dulu gundul. Tahun 2000-an saya mengadakan pelatihan PRA, pemetaan wilayah itu luar biasa. Dan ketika bahasanya saya, kalau saya orang-orang kadang demo, saya bahasanya kan kita adakan pendidikan di sekitar hutan, kita ajari dan lain-lain, cara pemetaan, cara apa, bagaimana petani juga bisa komputer dan lain sebagainya. Kita ajari untuk membuat analisa usaha dan lain-lain supaya bisnisnya juga berjalan, juga bisa menghitung. Tanah yang dulu mulai 2000-an yang bahkan mandore itu yang bahasa apusi itu maksudnya demi kebaikan untuk masyarakat. Saya butuh peta, karena ketika saya menggerakkan orang untuk mengukur itu manual berapa bulan nanti akan selesai, itu akan dilakukan saya capek. Akhirnya saya minta mandornya saya undang namanya Nyanto yang kita ke rumah ngobrol-ngobrol, apakah di kantor ada peta kehutanan, ada kan, apa bisa dikopikan? Bisa, besok akan jualin di kantor itu. Oke, sangoni 1 juta mangkat. Pada waktu itu tahun 2000-an 1 juta pakai gitu. Telepon ada kan, tak fotokopi sekalian kan ya, oke. Kira pulang sore, sisa fotokopi tak buat beli rokok kan. Oke, nggak apa-apa, terima kasih. Saya dapat peta itu. Bisa tak sanggup mana? Kalau nggak salah 500. Oh, tambah kok. Padahal tanahnya nanti hitung duit miliaran kan, karena ada 500-an hektar. Pelan-pelan, alhamdulillah saat ini sudah bersertifikat atas nama masyarakat pengelola tanah yang begitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mancing orang budak tapi itu ibadah, itu kan saya lakukan karena memang tempat saya desa yang tertinggal. Soal sosial budaya, contoh yang paling terakhir, tradisi pirukunan mantu atau nyumbang telah bergeser menjadi pajak rai yang sangat berdampak kepada likuiditas keuangan keluarga. Ini paham ya? Kurang paham, Pak. Setara ini. Anda mantu, nak aku ora teko izin. Jadi kalau saya tidak datang, ada orang mantu, saya tidak datang berizin, malu. Masalahnya apa? Yang saya alami bukan karena malu hanya setorai juga. Ketika ada saudaranya mantu dengan relanya sawahnya digadekan hanya gara-gara untuk nyumbang paham. Tahu, Pak. Di Batang itu nyumbang nggak paham tapi kondangan. Nah kalau di wilayah saya itu istilah nyumbang uang lanang mikul itu ya di sini saya ada pisang dan lain-lain lengkap, sewaten untuk beras dan lain-lain. Tetapi untuk pendidikan anaknya itu tidak diperdulikan. Yang ini saya tidak rela. Anaknya kepingin sekolah, didiamkan saja. Kepingin di pesantren, tidak dirajai. Tapi begitu tetangganya agak jauh, ya masih saudaranya, mantu, rela sawahnya digadaikan demi setorai tadi. Nah, orang nyumbang, orang mikul,
orang gendang kuwi ora pantas. Tetapi jariku yang untuk mencetak generasi bagaimana anaknya menjadi soleh dan solehah tidak dipedulikan. Ini terjadi masyarakat khususnya di wilayah saya, tapi di tempat yang lain sama enggak? Sama Pak. Kan? Saya jembatan juga sama. Maka ketika kita sudah memberikan pada orang lain, nggak usah diharapkan apa yang terjadi pasti dicatatkan. Oh, baik. Soko membawa apa dicatat, jadi utang piutang. Lanjut adalah soal politik yang terakhir saja. Masih banyak petani yang belum mengorganisasi diri atau organisasi tani yang ada masih sangat lemah. Sebenarnya tidak hanya petani saja, ini hanya contoh. Kalau masyarakat ini kepingin sejahtera, mau bersatu, contohnya membuat supermarket di tingkat desa. Bagaimana masyarakat dipaksa, awalnya kalau nggak dipaksa nggak mau, iuran 100.000 untuk mendirikan supermarket. Atau kalau sudah sadar sih, ya nggak usah dipaksa, tapi bisa juga dipaksa itu menjadi baik, bisa juga terjadi. Ketika satu desa itu ada 500 kakak, ya, iuran 100.000 kali 500 berarti berapa? 500 juta kan? 500 juta Pak. 500 juta ketika kita mendirikan supermarket di tingkat desa sudah cukup kan? Saya kira sudah cukup. Ambil pertama mungkin ruangan desa aula daripada nganggur gitu kan, dijual supermarket atau di rumah kosong dan itu adalah milik masyarakat. Ketika ada labanya itu ada untuk masyarakat lagi. Tapi ini tidak ada yang melakukannya. Terus perangkat desa, lurah dan sampai ke tingkat bawahnya tidak pernah ada melakukan pendidikan di tingkat RT secara keseluruhan. Ada enggak yang lainnya? Enggak ada. Kalau Indonesia seperti ini enggak saat ini, kapan maju? Kapan manusia cerdas? Kapan rakyatnya bisa pintar? Ya. Kesejahteraan tidak akan mungkin terjadi. Karena tidak ada kesadaran itu. Kalau kita sadar, itu saja sudah luar biasa dari oleh untuk masyarakat ini. Bantuan yang tadi saya sampaikan tadi potong, tanpa melihat dosa istilah. Karena saya mendirikan kerjasama sama Alfa itu modelnya hanya 200 saham istilahnya. Mitra sama apa sehingga kontrak tanahnya untuk biaya tempat itu semuanya 500-an juta, sahamnya kurang lebih besar 200-an. Kenapa saya ambil itu? Ya saya mitra yang aman, sudah berjalan, sudah dikenal orang, mendirikan perusahaan, istilahnya orang masuk sudah tidak ragu lagi dimanapun ada. Ya tidak duit, tetapi aman. Seorang ngerti apa-apa, berarti hasilnya per bulan berapa. Soal lingkungan, saya terakhir. Aku selama misalnya apa sudah. Lahan produksi pertanian sawah atau ladang telah mengalami kerusakan sebagai akibat dari pemakaian pupuk dan pestisida kimia sintesis yang berlebihan. Ayat diulang-ulang itu kan, diulang-ulang ayatnya soal kerusakan. Dan yang terjadi hingga saat ini pupuk kimia terus-menerus diberikan kepada masyarakat dengan gratis. Yang saat ini pelan-pelan dikurangi. Itu pun orang-orang itu dengan bahasa saja iman-iman. Karena bukan persoalan bantu, tetapi imbal baliknya ini yang jadi maneman gitu kan. Gitu. Ya, maka terjadi ketika
petani petani sayur 1 minggu panen, dia takut tidak panen, pasti itu adalah dikasih urea 1 minggu sebelumnya, dipupuk maksudnya. Kadang masih di pestisida supaya hama mati semuanya, terus tanamannya bisa menjadi hijau. Bayangkan dalam 1 minggu pestisida yang disemprotkan untuk membasmi hama dan urea yang disebarkan 1 minggu, dan itu 1 minggu sudah tidak akan hilang. Itu dipanen, ya diikat, dijual ke pasar. Kadang masih disisakan 1 ikat. Orang panen itu selainnya dijual juga disisakan nggak untuk makan keluarga? Iya kan? Paling tidak minimal 1 ikat lah. Dibawa ke rumah, disuruh masak istrinya itu. Terus setelah itu selesai, dimakan bareng-bareng. Ya, bapak, istri, anak, dan cucu kan. Kira-kira yang dimakan itu racun enggak? Enggak. Racun apa enggak? Ya. Kalau mengatakan tidak, bagaimana? 1 minggu sebelum 1 minggu diracun dan itu dipanen, ya, dan itu kita makan, biasanya rasanya itu Berbeda. Pernah merasakan rasanya sayur kok rasanya pahit? Berarti kandungan pestisida dan pupuk kimianya masih ada. Tidak sadar kalau dirinya sendiri bersama istri, bersama anak cucunya itu sebenarnya meracuni. Ya, meracuni dirinya sendiri, membunuh keluarga. Tapi dia nggak sadar itu. Aku nggak mendem-mendem, tapi itu yang terjadi. Karena hasil penelitian saya dan teman-teman di 19 kabupaten Jawa Tengah ini, kesuburan tanah tinggal 5 cm di sawah di 19 kabupaten. Saya dapat tugas Kendal, Batam, Pekalongan, dan Pemalang. Di kabupaten itu tidak hanya 1 titik, tapi paling tidak 5-10 titik per kabupaten. Ya, kita rata-rata hanya 5. Jadi akar itu ketika lebih dari 5 cm, maka itu racun yang dimakan oleh akar itu, maka buahnya tidak akan sehat. Ini saya sampaikan ke teman-teman supaya juga teman-teman calon generasi muda nanti calon jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, supaya anak dan istri bapak kalian tidak kalian racuni. Orang menjadi kreatif bagaimana kalau memang tidak sadar, ya kita minimal nanam di polybag di sekitar rumah, ya di sayur sendiri, ya sampingnya nanam sendiri yang organik dimakan sendiri. Di tempat saya punya rice mill tidak mau makan beras yang dia beli, tapi dia menanam sendiri dengan organik sendiri yang dimakan setiap hari. Ikannya belinya di tempat saya karena dia tahu bahwa ikan yang saya ada itu sudah pasti organik. Dia produsen beras tidak mau makan. Terus di sini, ya, sebagai acuan kenapa harus pupuk? Di Al-Quran lagi, wayat kalau al meter wakjana wa perjalanan menghafal kami yakul, wa ayatul lahumul ardul maitah, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Bumi yang mati itu kalau Allah kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Kalau saya seorang manusiawi, orang bodoh, ya, ketika ada bumi mati, bagaimana menghidupkan bumi itu? Berarti apa? Pakai pupuk kan? Ya. Ketika pakai pupuk, dan bagaimana saya harus melakukan penelitian untuk membuat pupuk yang terbaik sehingga bisa menghidupkan tanah. Maka ketika saya jualan pupuk ini di
dibayar dan tidak dibayar, saya sudah niat saya adalah titip pupuk saya di mana bumi itu kena pupuk saya, minimal saya sudah titip meneteskan pupuk organik, memperbaiki tanah yang kena pupuk saya. Contoh mama yang saya ditipu 1 truk gak dibayar sama sekali itu, ya tidak apa-apa, karena saya sudah niat sejak awal. Gelo berapa? Ya gelo gitu kan. 7.000 liter kok, gitu kan. 16. Ya tapi awal itu adil. Dan saya sudah dapat kelebihan dari itu. Tahun berikutnya saya ada pesanan justru di 75 ton. 1 tahun saya di 70 ton. Tahun yang berikutnya saya dapat 70 ton. Dan itu hasil hasil kerja dia. Sebenarnya rezeki bahkan diberikan dia karena dia tidak dapat dihubungi, akhirnya kembali ke saya untuk ganti yang 7 ton itu terjadi. Wacana biasa dan dan kami jadikan padanya penurut hormat anggur dan kami pantarkan padanya beberapa mata air. Liyakulu min sabari wa namrati mafala yaskurun, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Jadi ketika mata air ini saya ingat ketika saya 10 hari di lereng Merapi, ya, penelitian tentang soal sumber mata air yang ada di Gunung Merapi. Di bawah Gunung Merapi itu ada sumber lanang karo sumber lanang wadon bahasanya. Yang pada saat itu di Desa Pendem dan sekitarnya itu yang kemarin kena apa? Apu. Ya, anak waktu CW. Saya ada di sana 10 hari penelitian itu. Dan dulu itu kalau mau minum air harus jalan kaki 3 kilo sampai 4 kilo. Setelah itu dibantu oleh orang Jepang membantu mengalirkan dari sumber lanang sumber wadon di bawah lereng Merapi itu ke desa Pendem dan sekitarnya. Nah, di desa itu sebelum itu dulu singkat cerita adanya hanya kaple, madu jago dan lain-lain. Setelah sumber mata air datang, hampir saya 10 hari di sana tidak pernah melihat orang jagung di pinggir jalan atau main gaple. Penataannya itu luar biasa. Setiap rumah pasti punya kolam besar untuk menyimpan air itu. Dan pada saat itu ketika ada orang yang tidak mampu, diberikan dibuatkan rumah oleh masyarakat itu karena sudah mulia. Semua beternak sapi setelah ada air, maka melihat air bagi saya adalah surga itu di situ. Waktu saya ke Batam, apel pertama bahasanya lihat air di sawah itu hanya saya mengatakan surga, karena di Boyolali tidak ada air. Ketika ada air, saya bisa melakukan apapun, termasuk penanaman apapun. Nah, ketika di Batam itu, surga saya di Batam. Nah, saya bisa mendirikan perusahaan dan lain-lain. Termasuk yang terakhir saya ciptakan barang. Pernah saya ceritakan soal singkol kayaknya pernah cerita saya. Iya, Pak. Ini termasuk produk saya spesial untuk apa? Untuk meja. Pembersih bukan dari singkong. Dari jengkol. Jengkol. Ya, berbagai dari singkong. Pak kedua. Pernah nggak? Gak apa-apa. Pokoknya jengkol lah. Gara-gara masak jengkol terus dino baunya tidak habis, ya akhirnya hampir menjadi produk.
Pengen ngejahit tuh. 100 mili. Satu Pengen botol ngejahit itu Serai. 50.000. Cinta. Serai. 50.000. Wangi pak. Saya setiap hari hanya bawa-bawa itu sama lap itu. Saking rapi mejo dari rumah makan. Ya Kevin. Karena sasarannya adalah di rumah makan. Sehingga serangga yang mau datang. Tadi pagi saya kalau ada nyamuk di tangan atau apa biasanya tak selentik. Saya nggak matain tak selentik. Tapi karena saya bawa itu tak semprot dia jatuh mati. Itu termasuk penelitian juga gitu kan. Ternyata serangga mati. Dan bahannya itu organik. Makanya di situ tulisan food grade. Setelah temuan itu dan saya uji coba di berbagai tempat yang tadi malam kemarin saya pesan tikus beli tikus kan Ya. ya. Hingga saat ini belum dapat masyarakat cukup sama saya tak suruh tuh siapa yang mau mendapatkan tikus saya beli per satu 10.000. 10.000 tikus. Ya tikus satu saya beli 10.000. Itu pak. Ya hidup bukan mati. Biasanya buat pakan. Ya dia besar bukan mati kosan. Rewalk pak. Rewalk. Itu untuk penelitian mas. Oh. Jadi Emang lu mau jadi kelinci? berapa? Enggak. Tadi malam dapat apa yang kadang di tempat-tempat coro itu apa? Kecoa. Dapat 2, beli 2, 10.000-an. Tadi malam dibuat dicoba, disemprot 1 kali lari, 2 kali lari, 3 kali semprot. Dia yang pada akhirnya mojok, diam, anteng. Biasanya kan mabur ya. Iya. Diam, anteng dan dia tiba-tiba selang berapa menit dia mati. Cicak gampang mana? Ini kalau pakai yang semprot 1 liter itu kan bisa disemprot jauh kan. Kalau itu pertama kali dicoba semprotnya cicak itu dia berhenti dan dia umi-umi mulutnya itu kan. Dia karena merasakan dari bahan-bahan baku itu pahit dan tidak fit, lalu dan lain sebagainya sehingga dia jatuh. Ya saya semprotkan dia jatuh. Saya sebenarnya mau uji coba, itu kan saya bawa apa? Pacet gimana pak pacet? Tokek zaman lagi. Lintah. Ya kan teman. Lintah belum. Belum ya pak? Tinggi pak. Ini pondoknya dia. Di pondok pesantren biasanya banyak kan? Tinggi pak ya pak. Luweh pak, luweh. Saya Wakep, kira Pak. tinggi. Ini tembakau. Iya. Air tembakau. Ini jengkol. Ya. Cukup saya kira air tembakau dengan jengkol gitu kan. Kalau ditambah ini adalah asap cair. Asap cair. Kan, tahu asap cair? Batok disuling. Ketika disuling, pertama kali keluarnya ini. Destilasi. Ini disuling lagi, warnanya menjadi kuning. Disuling lagi yang kuning itu menjadi bening. Lah, tinggi itu kan dhuwur ya. Iya. Tinggi pak, tinggi pi. Hewan kutu, singai kutu. Iya. Singai kutu. Bangsat. Bukan tunggal. Singai kutu. Ya bangsat namanya. Iya kalau di kita bangsat Bangsat, namanya. iya, bangsat. Iya kalau di kita kayak gitu. Tahu kan? Bangsat. Itu cukup, saya kira cukup dari ini. Ditambah selai wangi. Itu ya bangsat. Ini hanya alat sederhana dan ini yang saya Lucu buat wi kasar asem. percampuran ini. Mau berapa pilih?
berapa mili. Karena Bukan, satu liternya Cilik saya sih, beli cilik bahkan gimana dari sih? Sriwangi itu 200 Cilik bahkan gimana? 300 ribu. Kan? Saya hitung per mili itu kalau 200 ribu berarti per milinya 2000. Karena 1 liter itu kan 1000 mili. Iya. 200 ribu dibagi 1000 kenanya berarti 200. Kalau saya beli 300 berarti sudah kena 3000 per mili ya. Maka mau bisnis gitu ya, umpamanya dijamin berapa persen dicoba ya. Sehingga dicoba lagi. Maka ini yang saya sampaikan kenapa silahkan kalian nanti kreatif ketika kalian nanti hidup dimanapun berada, karena kalian tidak tahu akan hidup di mana. Iya. Judulnya berarti karena aku ingin kan itu kan. Dan biasanya persoalannya adalah soal ekonomi. Ya. Bagaimana ketika kalian soal ekonomi mumpet dan lain sebagainya, ingatlah mungkin catatan saya itu sehingga sampai bisa otak-atik gaduh. Otak-atik gaduh ya apa? Ya tadi minimal apa susahnya sih? Umpama cukup tembakau nah ora sekilo ya seprapat lah duit rono kan. Paling apa ini jengkol harganya berapa? Paling 10.000. Kan nggak susah. Tukasan saya paling seliter hanya 25 umpama mau beli di Shopee dan manapun ada. Kalau tidak mau membuat, terus umpama ada yang jualan pete, kulit pete di mana dibeli, ya mau di blender yang bagus itu di blender menjadi satu, baik jengkol black apapun menjadi satu. Terus umpama ada apalagi soal pahit-pahit jadikan satu, sehingga ketika sampai ramu di sini ini akan bisa nilai uang. Walaupun ini jengkol, ketika saya masukkan sudah ada di situ, ini saya hitung 10.000. Walaupun sebenarnya ini nggak ada nilainya, tapi karena untuk bisnis sudah saya nilai 10.000. Maka bahasa ini ada minyak. Kalau bahasa sampai tidak disamakan, saya kira aduh gila gara-gara berarti perlu dipertanyakan. Apakah orang itu mau bekerja atau tidak? Isinya ini sama. Buat ini meja buat. Iya. Keren. Itu yang ada di dalam ini. Ini mewah kan kemasannya. Jadi orang itu beli kemasan. Isinya saya membuat per liter itu HPP-nya 10.000 per liter. Saya dibeli curah oleh pemasaran ini 20.000. Saya laba per liter 10.000. Saya mengamankan 10.000 lah. Kemasannya ini orang kudus yang membuat. Dan alhamdulillah nanti malam karyawan saya membuat 200 liter. Dan hari berikutnya membuat 200 liter lagi. Sudah mulai ada pesanan. Gara-gara mampu jengkol. Mampu jengkol. Tinggal orang kan nggak tahu dalamnya isinya apa, tapi tahunya kemasan. Tapi ketika diuji coba dilepas, ya kudu mandi, karena harus penelitian. Ya, harus penelitian. Di tempat sampah-sampah di pasar itu sudah biasa saya lakukan. Tinggal semprot itu kan, ditunggu berapa jam lalat datang apa tidak. Ternyata lalatnya datang. Jadi ya memang kayak kender Pak Tur, ya memang bukan kender gitu kan. Kalau kita tidak kender istilahnya, istilah kender itu maksudnya melakukan hal yang tidak wajar, melakukan sesuatu di luar orang yang melakukannya. Gitu maksudnya. Kurang gawian. Tapi kalau masyarakat saya melakukan apa? Orang berpikir Pak Tur kan nggak ada kemana ya. Kalau bukan apa Pak Tur ini mau apa lagi gitu kan? Masyarakat dan sedikit. Yang
5 menit, Pak. Saya percepat banyak duningnya. Ini contoh ya kotoran-kotoran yang ada di sekitar kalian semuanya, dan itu bisa dimanfaatkan saban produksi. Ini kandungan-kandungan kotoran yang ada. Ngomong petani kuwi pupuke kuwi ya kuwi NPK itu. N-nya, P-nya, K-nya. Ya, lanjut ke tempat. Sudah ada di tempat semua. Lantoro itu tanaman yang biasa di sekitar pinggir jalan yang daunnya bunder kecil-kecil itu di pinggir jalan. Mirip kayak seperti tebel-tebel besar yang ada di pinggir jalan itu banyak sekali. Kayak mama mau menghijaukan tanaman apa tinggal yang di kondisi sehat ini. Ya. Tahu sekam? Sekam itu kulit gabah. Oh iya. Coba. Ya. Itu bisa dibakar. Bisa dibakar. Jadi arang. Jadi arang. Terus ini tak kesimulkan, ya. Ketika mau membuat NPK ini 2,1%, P21%, kaliumnya 12%, itu sudah bagus. Dibanding dengan yang ini itu kimia hanya 15-16% kan. Ini beda, kenapa N-nya itu 20? Ini yang dipentingkan hanya hijau, untuk menghijaukan. Ini perusahaan besar kimia, ya. Kita bisa membuat sendiri dengan rumus ini. Andai kata sekam tidak punya, tidak apa-apa. Hanya P dan K-nya yang tadi masih kecil, ya. Agar kotoran kuda umpama nggak ada, nggak apa-apa, karena ini hanya 3,5% yang paling besar. Yang lainnya masih banyak. Dan kumpulan ini ketika membuat pupuk cair tinggal dicampur, airnya dicampur dengan tata tebu, semua bahan dimasukkan, ditutup, didiamkan saja 15-21 hari, sudah jadi. Orang angel-angel. Ya. Tapi nanti dicek apa kan panjang. Kalau membuat padat, pupuk padat, ya, ini hanya ditambah pupuk cair saja, terus dicampur menjadi satu, ditutup sama terpal, dan ketika dibolak-balik atau tidak, monggo saja. Intinya ketika pupuknya itu sudah dingin, ini sudah siap untuk pemupukan. Ya, jadi titenane nak dingin berarti bisa buat pupuk. Waduh, kesamban nambah kowe panas, aja cedak karo sapa wae, gitu kan. Jadi ini juga sama, tidak boleh dekat dengan tanaman. Tanaman itu menjadi kuning. Ini cara membuatnya sudah ada. Rumusan itu saya membuat sendiri. Tahun berapa begitu, yang nggak ada yang ngajari. Saya pakai gaduh istilahnya. Ya, ini kena 5 bungkus entar ya mas. Rokok yang pada waktu itu. Malam apa itu. Saya tidak sekolah apa, tapi kalau sudah menghitung serius di Excel, ya sudah. Kalau belum ketemu, ya nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Itu rumus. Ini apa itu N, apa itu P, apa itu K. Saya buat produk yang namanya ZBT dan NPK. ZBT itu zat pengatur tumbuhan, itu mengatur mulai akar sampai atasnya. Terus saya buat NPK itu khusus buah. Ini ingatkan ya Rabbi inawala ya ghayyir wa bagaimana ya ghayyir wa muslim. Juga Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Saya ingatkan dengan supaya menjadi peringatan ketika kalian nanti akan hidup dimanapun dan kalian itu nanti akan menjadi guru atau tidak,
Ya, ketika dengan tiba-tiba hidup di wilayah yang lain, jangan mau hanya sama dengan masyarakat yang ada. Kalian harus lebih unggul. Kalian harus bisa menciptakan sesuatu. Kalian harus bisa menciptakan perubahan. Minimal ya orang kelihatan tinggi, minimal ada perbedaan sebelum kalian ada di situ dan setelah kalian ada di situ. Apapun bentuknya. Ya. Sedikit ilmu semoga bermanfaat. Amin. Suatu saat sampai kepepet mesti dibuka-buka. Nah turun kepepet semoga itu kan tidak masalah. Termasuk ini godaan ilmu godaan apa hati ini yang benar sangat kreatif pasti akan ketemu rezeki. Ya, daripada saya nganggur kan iman-iman gitu kan. Iya. Mungkin ada pertanyaan. Enggak ada, Pak.